Radio, berjumpa dengan saya Novisa Fitri. Saat ini saya sedang berada di kegiatan Bakti Sosial Kesehatan yang diselenggarakan oleh Super Radio bekerja sama dengan Tenar Terapis Nusantara. Kegiatan ini diselenggarakan di studio Super Radio ya di Jalan Raya Kendang Sari, tepatnya di lantai 2 di sebelah studio kami. Dan di hari ini kegiatan yang berlangsung ini adalah kegiatan pengobatan medis dan juga non medis, seperti ada akupuntur, kemudian ada bekam dan lain sebagainya. Kalau Anda penasaran bagaimana keseruan untuk kegiatan hari ini, nanti kita akan bersama-sama untuk meliput dan juga berjalan-jalan ya untuk bertanya-tanya kepada terapis dan juga para pesertanya. Dalam rangka memperingati Bulan Bakti yang jatuh pada sepanjang Juli 2022, Super Radio bersama Terapis Nusantara atau Tenar menggelar Bakti Sosial Kesehatan. Kegiatan ini diselenggarakan di Jalan Kendang Sari nomor 57, Tenggilis Mejoyo pada Minggu 3 Juli 2022. Oke, saudara Super Radio, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu peserta yang mengikuti Bakti Sosial Kesehatan hari ini. Nah, kita bisa lihat di sini ya, pengobatan yang dilakukan menggunakan tanduk gitu ya, dan si ibunya ini menjerit. Katanya sih bukan sakit ya Bu ya, tapi kaget. Oh kaget, jadi tidak sakit. Oh, oke. Kita kenalan dulu, ini dengan Ibu siapa? Luni. Ibu Luni, keluhannya apa ini Bu? Mata, keluhannya di mata sama sering pusing. Oh, keluhannya di mata. Oke, jadi keluhannya ada di bagian matanya. Kenapa? Penglihatannya kurang. Oh, penglihatannya buram. Kemudian oh begitu. Kemudian ada juga pusing dan juga kesemutan sering. Oke, nah ini kan ada 3 keluhan begitu ya. Tapi saat ini yang pengobatan yang dilakukan pengobatan kesemutannya. Oh, oke. Saraf-sarafnya membaik. Terus juga dilakukan pemijatan di saraf. Nah ini ibu ini merasa sakit karena sarafnya kesentuh. Oh begitu, oke. Iya. Tapi rasanya seperti apa Bu? Rasanya seperti apa? Seperti disilet. Dalam kegiatan tersebut, sekira 100 masyarakat dari berbagai kalangan yang ada di Surabaya mendapatkan pengobatan tradisional mulai dari bekam, fasdu, akupuntur, terapi listrik dari 15 terapis profesional. Pertama, sampai jalan ya, bangun tidur minum air putih sampai jalan, sampai bertetangga, sampai berjajarkan kaki. Nah, saudara Super Radio, kalau tadi saya sudah bertanya kepada salah satu peserta yang diobati menggunakan bekam tanduk, sekarang saya mau bertanya juga nih kepada salah satu peserta yang lain yang kali ini kita kenalan dulu kali ya. Ini dengan Bapak siapa? Pak Setianto. Pak Setianto. Pak Setianto ini keluhannya apa Pak kalau boleh tahu? Darah tinggi sama sering kencing malam gitu. Darah tinggi sama? Sering kencing malam. Oh, saat sering kencing ya saat di malam hari. Oke, ini Bapak apakah ini Bapak di pengobatan yang pertama atau tadi sudah diobati juga sebelum-sebelumnya? Kalau pengobatan kan belum, ini cuma dipijit aja. Oh iya, berarti ini Bapak datang ke sini dan ini baru penanganan pertama begitu ya maksud saya? Oke, jadi ini baru penanganan pertama, ini diapakan Mas? Di stretching, jadi untuk melenturkan ototnya, membantu memperlancar peredaran darahnya dulu. Setelah itu baru ditangani secara Oke, jadi ini penanganan pertama, stretching untuk membantu memperlancar. Oke, membantu melancarkan peredaran darahnya terlebih dahulu ya. Nanti akan dilakukan apa lagi nih setelah ini? Mungkin nanti bisa dibuka mungkin, bukam tanduk ya.
Oh begitu, oke. Ya, Bapak ini apakah sudah pernah melakukan pengobatan terapi semacam ini sebelumnya? Belum pernah, baru kali ini. Baru kali ini. Kenapa kok Bapak bisa tertarik untuk mencoba pengobatan terapi ini? Ya, ingin coba-coba ikut sama teman-teman aja, siapa tahu nanti ya, hasilnya ada gitu. Oh begitu. Baiklah. Oke, jadi awalnya diajak teman, ini ada acara nih bakti sosial begitu ya, ada terapi, kemudian Saya kan punya riwayat, ya itu tadi darah tinggi. Bisa oke lah, siapa tahu ada perubahan. oke, namanya juga ikhtiar begitu ya Pak ya. Mudah-mudahan nanti habis dari sini langsung deh lebih sehat lagi gitu ya Pak ya harapannya. Oke, terima kasih Bapak. Pimpinan redaksi Super Radio, Yovinus Guntur Wicaksono mengatakan, bakti sosial ini digelar semata-mata untuk memudahkan masyarakat yang ingin berobat atau terapi alternatif dengan biaya yang terjangkau. Ya, saudara Super Radio, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Yofi, begitu ya? Ya, Pak Yofi. Pak Yofi sebagai Pimret dari Super Radio yang akan kita tanya-tanya terkait terselenggaranya acara ini. Ya, Pak Yofi, saya mau menanyakan bagaimana sih kenapa Pak Yofi mengadakan acara ini dan awalnya seperti apa bertemu dengan tenar ini? Ya, jadi intinya bahwa kami Super Radio itu sangat peduli dengan kesehatan masyarakat. Artinya ini adalah bakti sosial pertama kami di tahun 2022 ini. Dan alhamdulillah untuk jumlah peserta yang ikut dalam acara ini sekitar kurang lebih 100 yang sudah terdaftar di episode yang pertama ini ya. Jadi kami nanti ke depan bersama dengan Terapis Nusantara ini akan mencoba untuk membuat kolaborasi lagi mengenai bakti sosial kesehatan ini. Setidaknya nanti akan dibuat rutin. Nah, soal mekanismenya nanti akan dibicarakan lebih lanjut begitu. Oke, jadi ini sudah di-spill sedikit begitu ya, sudah dibocorkan sedikit bahwa acara ini nantinya akan berkelanjutan begitu ya Pak Yofi ya. Dan di acara ini yang merupakan acara pertama tapi antusias dari masyarakat yang mendaftar sudah luar biasa begitu ya. Sudah ada 100 orang yang terdaftar untuk mengikuti di program yang pertama dari Super Radio dan juga Terapis Nusantara ini. Ya. Dan ini juga sebagai bukti bahwa Super Radio juga dicintai begitu kan. Oke. Dicintai masyarakat Kota Surabaya, dicintai juga oleh para pendengarnya dan juga para pembacanya di website Super Radio juga. Dan ini juga sebagai bentuk kepedulian dari Terapis Nusantara juga yang mengajak kerjasama Super Radio untuk beberapa agenda ke depan. Dan ini akan kita apresiasi begitu, Novi. Oke, baik. Nah, kalau melihat antusiasme dari masyarakat, dari pendengar atau pembaca website dari Super Radio itu yang sangat luar biasa begitu ya. Jadi nanti kemungkinannya akan diadakan lagi begitu kerjasama ini bersama dengan Super Radio dan juga Terapis Nusantara. Begitu ya Pak Yofi ya. Ya, saudara Super Radio, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu terapis mungkin begitu ya, yang sedang sibuk. Kalau tadi saya lihatnya sibuk sedang mengobati pasien, tapi saat ini sibuk sedang mengasah apa ini Pak Nanang? Ya, jadi alat ini namanya guasa. Guasa ini adalah satu nama metode pengobatan yang berbasis kerokan. Oke. Jadi alat ini namanya alat guasa, terbuat dari tanduk kerbau jantan yang usianya sudah tua. Alat ini berfungsi untuk menetralisir energi. Jadi energi-energi yang negatif itu bisa dipindahkan, disingkirkan, dibuang. Lah saat ini saya sedang mengisi kembali energi. Oh begitu. Jadi pada tanduk kerbau yang besar ini saya mencoba mengambil energinya supaya bisa diisikan, di-recharge ke alat ini sehingga nanti penggunaan bisa maksimal. Oke, seperti kalau pisau itu lagi diasah begitu ya Pak Nanang ya? Ya, jadi alat ini dicas, diasah sehingga nanti bisa maksimal. Lah, alat ini efektif sekali kita gunakan untuk
kegiatan terjal yaitu terapi jalanan yang sedang kita lakukan saat ini. Jadi terapi jalanan atau terjal itu merupakan program dari teman-teman terapis Nusantara yang disingkat TENAR. TENAR itu terdiri dari berbagai keilmuan, mulai dari bekam, fasdu, kemudian totok punggung, totok wajah, terapi api, terapi listrik, terapi telur, terapi tisu, guasa, dan masih banyak lagi. Semua kita gunakan pada saat terapi jalanan seperti ini. Bisa kita saksikan bahwa saat ini banyak sekali berbagai keluhan, mulai dari yang keluhan yang kecil-kecil seperti capek-capek, kemudian susah jalan, sampai pengobatan yang cukup berat seperti stroke. Karena stroke itu bisa dikatakan berat karena kita nerapihnya tidak cukup satu kali, harus berkali-kali. Alhamdulillah teman-teman bisa menangani semua. Nah, kemudian program terjal ini bisa diakses oleh siapapun. Jadi kita selama ini melakukan terapi jalanan itu mulai dari kampung-kampung, nah kemudian dari instansi-instansi dan sebagainya, organisasi-organisasi. Nah, salah satu andalan kita adalah terapi api, bisa kita saksikan di situ sedang dipraktekkan oleh rekan saya. Jadi menggunakan api sebagai dasar pengobatan mengurai jalannya darah. Sehingga kalau jalan darahnya lancar maka sakit kepala, pusing-pusing itu juga akan hilang. Ya, di sini kan banyak sekali ya berbagai macam pengobatan yang dilakukan oleh TENAR ini. Tapi kalau Pak Nanang sendiri spesialisnya apa nih? Saya tuh sama teman-teman diberi tugas untuk menetralisir pasien. Jadi sebelum pasien itu diobati oleh teman-teman, saya yang bagian menetralisir yang namanya energi negatif. Energi negatif itu yang membuat kita gampang capek, gampang ngantuk, gampang lelah, mudah marah, sehingga itu harus disingkirkan. Nah, energi negatif itu datangnya macam-macam, bisa dari diri sendiri yang terlalu banyak masalah, ataupun dari lingkungan sekitar, mungkin di rumah ada benda-benda pusaka yang energi dihasilkannya itu menjadi energi negatif, atau juga berasal dari kiriman. Nah, itu sebelum dilakukan terapi harus dibersihkan dulu supaya teman-teman terapi ini tidak terasa berat mengerjakannya itu. Karena kalau masih ada energi-energi atau unsur negatif, maka ada perlawanan dari diri pasien itu. Yang melakukan perlawanan ya energi negatif itu. Melihat tingginya animo masyarakat, maka ke depan pihaknya berencana menjadikan kegiatan yang berkolaborasi dengan TENAR ini sebagai kegiatan rutin. Baiklah saudara Super Radio, itu tadi rangkaian kegiatan bakti sosial kesehatan yang diselenggarakan Super Radio bekerja sama dengan TENAR Terapis Nusantara. Saya Novisa Fitri pamit undur diri beserta kru yang bertugas. Sampai jumpa di event-event Super Radio lainnya dan salam merdeka.